أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan dan nikmat lain-lainnya. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku, pada pertemuan yang berbahagia ini, saya bersama saudaraku Asfar ingin bareng bersama dengan teman-teman sekalian mempelajari tentang sikap sifat tawadu. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku lebih awal dan lebih dahulu sudah mengetahui dan memahaminya, yang pada saat ini sedang mengamalkannya dalam bersikap bersifat tawadu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Namun kami ingin tetap mempelajarinya. Apa itu tawadu secara ringkas? Yang pertama, pengertian dan pentingnya tawadu. Dari beberapa sumber yang dipelajari dan diketahui secara bahasa, arti dari tawadu adalah ketundukan dan rendah hati. Asal katanya dari tawada'atil ardu, yang berarti tanah itu lebih rendah daripada tanah yang di sekelilingnya. Tawadu berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ta dan wada'a. Ta adalah awalan yang menunjukkan perbuatan, sedangkan wada'a berarti meletakkan atau menempatkan diri pada posisi yang rendah. Dalam konteks spiritualitas Islam, tawadu mengandung arti sikap rendah hati, tidak sombong, dan tidak menunjukkan sifat dan sikap merasa lebih tinggi dari orang lain. Konsep prinsip sikap dan sifat tawadu, sebagaimana ungkapan seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk ke bawah. Selanjutnya, sumber lainnya menyebutkan tawadu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Yang dimaksud dengan tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan takabur, sebagaimana tercermin pada Quran surat Al-Furqan ayat 63. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumberkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman tersebut, maka tidak pernah berpikir sedikit pun dalam hatinya merasa sombong dan lebih baik daripada orang lain, serta tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah diraihnya.
Ia tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan niat untuk segala amal kebaikan dan amal solehnya. Dari segala sesuatu selain niat karena Allah, tetap menjaga keikhlasan amal ibadahnya hanya karena Allah. Tawadu ialah bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur atau sombong, ataupun sum'ah, ingin diketahui orang lain amal kebaikannya. Perlu diketahui, lawan kata dari tawadu adalah takabur, berperilaku sombong. Dalam hal ini sangat diperlukan tawadu dengan menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya segala amal soleh, amal kebaikan yang mampu kita lakukan, semuanya itu karena pertolongan dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku, kemudian terdapat perintah memiliki sikap tawadu. Bersikap tawadu di hadapan kedua orang tua yang ditegaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 24. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khafid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Sikap tawadu terhadap kedua orang tua dalam bentuk rasa hormat yang disertai perasaan kasih sayang. Hal ini pentingnya untuk dilakukan mengingat betapa besarnya kebaikan kedua orang tua kita kepada anak-anaknya. Kemudian bersikap tawadu terhadap sesama muslim yang dijelaskan pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. Dalam firman Allah, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khafid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Sesama muslim harus berperilaku tawadu, karena sesama muslim merupakan kesatuan yang saling memperkuat, sehingga rasa ukhuwah Islamiyah umat Islam tidak terputus. Sikap tawadu dalam pergaulan atau berkomunikasi serta pada saat melakukan percakapan dengan sesama diterangkan dalam Quran surat Luqman ayat 19. Dalam firman Allah, Quran surat Luqman ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Orang yang bersikap dan memiliki sifat tawadu menyadari bahwa karunia besar yang dimiliki itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari sumber dan keterangan kami pelajari terdapat keutamaan bersikap tawadu. Di dalam agama Islam, tawadu memiliki keutamaan yang sangat besar, dan sikap tawadu sangat dianjurkan dalam agama Islam karena dapat membantu seseorang untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan saudaraku yang berbahagia, perlu diuraikan ada beberapa keutamaan dari sifat tawadu dan rendah hati. Dari beberapa keterangan antara lain, yang pertama, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempermudah mendapatkan rezeki. Yang ketiga, menjadi pribadi yang disukai orang lain. Lalu yang keempat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kelima, tawadu bagian dari ketakwaan. Yang keenam, diterima amal ibadah sholatnya. Berikutnya, yang ketujuh, terhindar dari sikap sombong, riya, dan takabur. Dan yang kedelapan, menghindari dari perilaku aniaya. Serta yang kesembilan, mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Itulah diantaranya keutamaan dari sikap sifat tawadu atau rendah hati. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan saudara-saudaraku, berikutnya bentuk-bentuk dan contoh tawadu. Tanda orang yang tawadu adalah di saat seseorang semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawadunya dan kasih sayangnya. Setiap kali bertambah harta kekayaannya, maka bertambahlah sifat dermawan dan niat baiknya untuk membantu kepada sesama. Bentuk tawadu apabila bertambah tinggi kedudukannya, pangkat jabatannya dan posisinya, maka semakin dekat pula dia dengan sesama manusia dan berusaha untuk menunaikan berbagai kebutuhan mereka, serta bersikap rendah hati kepada mereka. Sikap orang yang tawadu menyadari akan segala nikmat yang didapatnya adalah hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengujinya, apakah ia bersyukur atau bersifat kufur dan tidak merasa lebih unggul dari yang lain, sikap tawadu seseorang dapat dilihat dari perbuatan dan perilakunya sehari-hari. Contoh sikap tawadu ini dari beberapa sumber dan keterangan sebenarnya cukup banyak. Dan teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku bisa mencari dan mempelajarinya. Namun, saya akan menguraikan contoh-contoh sikap tawadu sehari-hari. Hanya sebagian kecil yang sudah dipelajari dan diketahui. Di antaranya, contoh sikap tawadu yaitu yang pertama, bersikap tidak sombong atau takabur. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Lalu yang ketiga, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Kemudian yang keempat, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain. Berikutnya, yang kelima, bersedia mengalah demi kepentingan umum. Serta yang keenam, santun dalam berbicara kepada siapapun. Dan yang ketujuh, tidak suka disanjung orang lain atas keberhasilan yang dicapainya atau diraihnya. Yang kedelapan, patuh terhadap aturan yang ada. Serta yang kesembilan, menerima kegagalan dengan lapang dada. Yang kesepuluh, selalu meminta maaf dan bersikap pemurah. Itulah sebagian contoh-contoh yang perlu untuk diamalkan dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, terdapat hikmah tawadu. Di antaranya, yang pertama, jalan menuju surga. Allah berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Qasas ayat 83. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Qasas ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu Naja'aluha Tilkad darul akhiratu naja'aluha lilladzina la yuriduna uluwang fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Yang kedua, mengangkat derajat seorang hamba. Selayaknya bagi setiap muslim untuk berhias diri dengan sifat tawadu. Karena dengan tawadu tersebut, Allah akan meninggikan derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang tawadu karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga,
mendatangkan rasa cinta persaudaraan dan menghilangkan kebencian. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu, hingga tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya atas orang lain, dan tidak ada lagi orang yang menyakiti atas yang lain." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah teman-teman, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku, uraian singkat dan rangkaian perihal pengertian tawadu hingga hikmah bersikap tawadu. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan dan kealpaan, itu datangnya dari kami pribadi, mohon dimaafkan. Kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku, jangan lupa untuk bersikap tawadu setiap saat dan setiap waktu, agar senantiasa mendapatkan rahmat, manfaat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menentukan pantun. Daun pisang batas lembar, Cakep, bayar tempe tahu 1000. cakep. Tonton tayang tosias kembar, belajar saya menuntut ilmu. Pak, saya juga punya pantun. Coba. Dengerin ya. Ya, Pantun untuk kakek saya dan sahabat-sahabat kakek di PWRI, serta para orang tua lanjut usia yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Ibu para pensiunan, yang terhormat Bapak Ibu lanjut usia atau lansia. Dengarkan ya pantunnya. Belanja beras barang tetangga, cakep, di pasar ikan membeli peda. cakep. Bekerja keras di masa muda, hidupnya nyaman di hari tua. Hidup PWRI, hidup lansia. Kita doakan semoga sehat-sehat selalu dan semangat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Berdebat. Belajar bareng dengan Sekembar. Bye bye.